Dalam salah satu ibadah di PCC, Tuhan membuka pengertian saya tentang satu aspek yang selama ini menjadi pertanyaan bagi saya. Jika Tuhan selalu menjagai orang percaya, mengapa masih saja ada orang-orang percaya yang menjadi korban? Baik korban dari bencana alam ataupun korban dari tindakan jahat orang lain. Sementara di satu sisi ada janji Tuhan yang menyatakan bahwa walau ada 1.000 orang yang rebah di sisi kita dan 10.000 yang lain rebah di sebelah kanan kita, semua itu tidak akan menimpa kita. Tuhan hanya sedang menjatuhkan penghukuman atas orang-orang fasik. Mazmur 91 ayat 7-8. Tuhan mengingatkan saya terhadap kisah Abraham yang bernegosiasi dengan Tuhan tentang keberadaan Lot dan kota Sodom. Kejadian 18 ayat 22-32. Dari kisah tersebut, Roh Kudus mengajarkan beberapa prinsip penting. Yang pertama, orang-orang percaya akan terus terjagai selama ada orang benar yang berdoa atau bersyafaat baginya. Sesungguhnya melalui doa-doa Abraham, Tuhan sudah menegaskan bahwa Sodom akan diampuni jika saja minimal ada 10 orang benar di sana. Kerinduan hati Tuhan adalah terjadinya pertobatan atas hidup orang fasik tersebut. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Demikian pula dengan Lot dan keluarganya. Melalui doa-doa Abraham, malaikat Tuhan yang sudah bersiap menjatuhkan penghukuman atas Sodom jadi menunda penghukuman tersebut sampai Lot ada di tempat aman. Kejadian 19 ayat 12-22. Saya meyakini hal yang sama akan terus terjadi di masa kita sekarang ini. Jadi teruslah berdoa atau mendoakan anggota keluarga dan orang-orang yang kita kenal. Meski akan ada banyak kegoncangan yang disebabkan karena berbagai bencana, Tuhan akan selalu menjaga atau meluputkan orang percaya yang di-cover dalam doa oleh orang-orang benar. Paulus menegaskan untuk kita terus berdoa dalam bahasa roh secara berkesinambungan, karena tanpa kita sadari, sesungguhnya kita sedang berdoa bagi orang-orang kudus yang lain. Efesus 6 ayat 18, Roma 8 ayat 26-27. Menerima pemahaman ini, saya meminta kepada Bapa agar Dia terus mencurahkan roh doa kepada setiap kita sebagai bagian dari keluarga rohani yang sedang Tuhan bangkitkan. Biarlah melalui pekerjaannya roh doa yang bakal menggerakkan kita untuk bisa saling mendoakan, akan tercipta perisai atau pelindung rohani yang akan terus menjagai kita dari berbagai bahaya atau pengaruh kegoncangan yang terjadi akibat datangnya penghukuman Tuhan atas orang-orang fasik. Yang kedua, orang percaya akan ikut mengalami penghukuman terhadap orang fasik karena orang percaya tersebut tinggal di tengah orang-orang fasik atau terus memiliki keterhubungan dengan orang fasik. Daud pernah menaikkan satu doa di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 28 ayat yang ketiga, Alkitab mengatakan, "Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tapi yang hatinya penuh kejahatan." Saya mendapati keterhubungan, baik itu berupa pertemanan, kongsi bisnis, maupun sekedar ikatan batin atau hubungan emosional, akan membawa efek negatif dalam hidup kita. Karena ketika penghukuman atas orang-orang fasik terjadi, hal tersebut sedikit banyak pasti akan ikut mempengaruhi kehidupan kita juga. Keterhubungan yang Lot miliki dengan penduduk kota Sodom ternyata telah merusak kehidupan rohani keluarganya. Hati istri Lot jadi tertambat pada kota Sodom. Kejadian 19 ayat 26. Kedua anak Lot berlaku dursila terhadap ayahnya sendiri. Kejadian 19 ayat 30-38. Dibutuhkan sikap hati yang tegas seperti Daud yang dituliskan dalam Mazmur 26 ayat 4-7. "Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah." Tidak mau ikut campur, tidak mau tahu, atau sama sekali tidak mau ikut terlibat. Lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Yang ketiga,
Orang percaya jadi ikut mengalami penghukuman yang Tuhan tujukan kepada orang-orang fasik, karena orang percaya tersebut sudah jadi ikut berlaku fasik. Alkitab menegaskan bahwa jika dasar-dasar orang benar dihancurkan, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh orang benar tersebut. Mazmur 11 ayat 2-3. Pergaulan yang buruk, bergaul dengan orang-orang fasik, akan merusak kebiasaan yang baik, dasar keyakinan yang selama ini dimiliki oleh orang benar. 1 Korintus 15 ayat 33. Sehingga akhirnya orang benar tersebut jadi merasa cemburu dan berkeinginan untuk mengikuti jalan hidup orang fasik tersebut. Mazmur 73 ayat 1-20. Ketika orang benar jadi berlaku fasik, hidup di jalan orang fasik, otomatis arahan apapun yang Roh Kudus sampaikan tidak akan bisa mereka dengarkan lagi. Di saat seseorang tidak lagi bisa menerima arahan atau suara Tuhan, tidak ada lagi perlindungan ilahi atas hidupnya. Dalam beberapa hari terakhir, Roh Kudus membawa saya untuk mengetahui proses tipu daya yang dilakukan oleh si jahat dalam membuat seseorang yang normal menjadi seseorang yang terikat oleh berbagai kecanduan. Sebut saja jenis ragam kecanduan yang bisa dialami seseorang. Kecanduan narkoba, merokok, blue film, seks bebas, berjudi, gadget, dan lain-lain. Sampai seseorang mengalami berbagai jenis gangguan psikologi atau mental. Semua adalah hasil tipu daya si jahat dalam pikiran orang yang bersangkutan. Yang pertama, iblis hidup dalam alam roh dan dia mengenali siapa-siapa orang yang sudah ada dalam kendali tipu dayanya. Roh Kudus menunjukkan kepada saya bahwa orang yang sudah ada dalam kendali roh jahat, orang yang bersangkutan sering merasakan adanya tekanan dalam mental atau emosinya, opres. Orang yang bersangkutan ada dalam kendali roh-roh jahat, possess. Orang-orang tersebut biasanya sudah ditunggangi oleh roh-roh jahat tertentu. Dan iblis mengetahui orang-orang mana yang masih belum terjerat dalam kendali tipu dayanya. Setiap kali iblis berpapasan dengan orang-orang yang masih polos atau belum ada dalam kendalinya, segera orang tersebut akan menjadi target kerja dari iblis. Dengan telaten atau sabar, iblis akan terus mengamati, memantau orang tersebut sampai adanya celah untuk dia dapat masuk dan mempengaruhi kehidupan atau pemikiran orang yang bersangkutan. Yang kedua, setiap kali ada celah yang terbuka dalam hidup seseorang, iblis akan langsung memanfaatkan celah tersebut untuk menaburkan benih tipu daya. Tidak semua orang dalam kehidupannya ditemukan adanya celah untuk iblis manfaatkan. Seringkali dibutuhkan adanya suatu peristiwa benturan kehidupan dalam dirinya yang membuat adanya luka dalam jiwa atau emosi orang yang bersangkutan, sebelum luka tersebut dapat dimanfaatkan oleh iblis untuk masuk ke dalam hidupnya dan menaburkan benih-benih lalang. Benturan kehidupan yang berpotensi menciptakan luka atau celah dalam hidup seseorang bentuknya beragam. Bisa berupa suatu peristiwa atau pengalaman yang menyakitkan, seperti dikhianati orang terdekat, dilecehkan oleh seseorang, melihat berbagai tindak kekerasan atas orang yang disayangi, pembunuhan, dan lain-lain. Bisa juga berupa suatu kondisi yang mengecewakan, merasa tertolak, merasa tidak berarti, merasa tidak berharga, dan lain-lain. Tujuan akhirnya adalah membuat orang yang bersangkutan jadi merasa tidak layak untuk menerima kasih dan pengampunan Tuhan. Membuat orang yang bersangkutan jadi meragukan kasih dan kesetiaan Tuhan. Yang ketiga, cara yang selalu dipakai oleh iblis untuk menjerat seseorang agar terikat dalam tipu dayanya adalah menyerang, mempengaruhi pikiran atau thinking pattern dari orang yang bersangkutan. Iblis tidak akan pernah bisa menguasai hidup seseorang selama orang yang bersangkutan tidak menyerahkan dirinya untuk ada dalam kendali iblis. Itu sebabnya hal yang paling utama yang akan iblis lakukan dalam hidup orang-orang yang memiliki luka, sehingga menciptakan suatu celah untuk iblis bekerja dalam hidup orang yang bersangkutan, adalah menaburkan benih-benih lalang.
suatu pemikiran, perasaan negatif yang tujuannya mengaburkan orang yang bersangkutan dari berbagai dasar berpikir yang didasarkan oleh logika firman dan prinsip kebenaran yang seutuhnya, sehingga pengambilan keputusannya menjadi tidak akurat. Iblis hanya bisa menguasai orang-orang yang karena termakan oleh tipu dayanya, jadi dengan sukarela menyerahkan hidupnya untuk bereaksi atas berbagai peristiwa negatif yang terjadi dalam hidupnya tersebut, dan mengambil keputusan-keputusan yang justru akan menjerumuskan dirinya ke dalam lubang kehancuran yang lebih dalam lagi. Berbagai pemikiran keliru yang iblis taburkan dalam kehidupan seseorang akan makin diteguhkan melalui berbagai peristiwa negatif lain yang terus berdatangan dalam hidupnya. Inilah yang membuat hidup seseorang jadi makin terjerumus ke dalam tipu daya iblis yang menghancurkan. Tidak ada alternatif lain. Semua tipu daya iblis dalam hidup pemikiran seseorang hanya bisa dihancurkan melalui doa dan peperangan rohani. Jenis orang yang sudah mulai meyakini semua tipu daya iblis tidak akan pernah bisa diubahkan hanya melalui pendekatan kasih ataupun pelayanan konseling. Orang yang bersangkutan sudah ditunggangi iblis sedemikian rupa sehingga bahkan orang tersebut akan mulai mengadopsi nature dari si jahat yang menunggangi kehidupan atau pikirannya. Orang tersebut jadi bisa dengan enteng melakukan pelanggaran atau dosa tanpa hati nuraninya menegur dirinya lagi. Pendekatan lahiriah atau manusiawi seperti apapun sudah tidak akan mempengaruhi dirinya lagi. Hanya kuasa doa yang bisa menggempur semua belenggu dan ikatan tipu daya musuh dalam pikiran orang yang bersangkutan, dan pada saat yang sama sekaligus mengubahkan kehidupannya. Matius pasal 18 ayat 15-20 mencatat, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perikop di atas menegaskan bagaimana doa memiliki peranan yang sangat penting dalam aspek menasihati orang yang sedang hidup dalam dosa. Yang pertama, setiap tindakan dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara kita harus dikonfrontasi. Alkitab menegaskan bahwa jika salah satu dari saudara seiman melakukan perbuatan dosa, membiarkan manusia lamanya kembali memanifestasikan diri, baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, maka tindak ketidakakuratan tersebut harus segera ditindak. Konfrontasi harus segera dilakukan oleh orang yang mengetahui duduk persoalannya. Jika konfrontasi oleh satu orang tidak membuat saudara yang tidak akurat tersebut menyadari kesalahannya dan mau berubah, maka satu orang yang mengetahui duduk persoalannya itu boleh mengajak 1 atau 2 orang lain yang dihargai oleh kelompok tersebut untuk menyadarkan kembali saudara yang hidup dalam dosa tersebut. Pendek kata, konfrontasi harus segera dilakukan sedini mungkin agar nature dosa tidak terlanjur menyatu dengan hidup orang tersebut. Ibrani 12 ayat 15-17. Yang kedua, terkadang dosa seseorang baru terekspos setelah nature dari dosa mulai menyatu atau diadopsi oleh orang yang bersangkutan menjadi nature-nya sehari-hari. Saat seseorang melakukan ketidakakuratan hidup,
hati nuraninya pasti menegur dirinya. Tapi terkadang ada orang-orang tertentu yang tetap mengeraskan hati dan tidak mau mendengarkan teguran hati nuraninya tersebut, sehingga hati nuraninya jadi mati. Tidak lagi menegur walaupun ia terus melakukan kesalahan atau dosa. Ketika hal tersebut mulai terjadi tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan, semakin ia melakukan dosa atau ketidakakuratan, semakin ia membuka dirinya untuk terus mengadopsi nature dari dosa atau roh jahat yang sedang menunggangi dirinya tersebut. Saat nature dosa makin berakar dalam kehidupannya, makin sulit bagi dirinya untuk menerima nasihat, teguran, ataupun peringatan secara verbal. Area pikiran, khususnya pertimbangan dan pengambilan keputusannya, sudah dikuasai oleh tipu daya si jahat. Benteng-benteng dan kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah sudah terbangun kokoh dalam dirinya. Dibutuhkan bekerjanya kuasa doa untuk membongkar semua filosofi, pemikiran, atau kebiasaan yang sudah terbangun dalam hidupnya. Yang ketiga, kesehatian dalam doa akan memberi kesempatan untuk orang yang didoakan dapat menimbang dan mengambil keputusan tanpa pengaruh dari si jahat. Ketika 2 atau 3 orang yang mengkonfrontasi orang yang sedang hidup dalam dosa tersebut bersehati untuk berdoa dengan menggunakan kuasa deklarasi, mengikat dan melepaskan, kita mengikat segala pekerjaan iblis yang selama ini berlaku dalam hidupnya dan melepaskan pekerjaan Roh Kudus yang membimbing dia untuk kembali hidup dalam kebenaran. Maka Alkitab menegaskan bahwa Bapa akan mengabulkan doa mereka. Sadarilah, kalau sudah berbicara tentang hati manusia, apalagi hati manusia yang keras, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali bertindak masuk ke ruang tahta kasih karunia dan memohon kepada Bapa untuk Dia berkenan memberikan anugerah kepada orang yang bersangkutan untuk bisa dilembutkan hatinya, entah dengan cara yang lunak ataupun dengan cara yang keras. Tujuannya adalah agar orang yang bersangkutan sedikit membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, membawa dia kembali teringat akan kasih, kebaikan, dan anugerah yang Bapa sediakan bagi mereka yang hidup dalam kebenaran. Lukas 15 ayat 17-20. Anda sedang berinteraksi dengan anggota keluarga yang hidup dalam ketidakakuratan? Teruslah mendoakannya. Jangkauan kuasa doa melebihi batasan ruang dan waktu. Prayer still works. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Dalam catatan kitab 2 Korintus 10 ayat 3-6, kita menemukan ada beberapa terminologi tentang peperangan rohani. A. Kami tidak berjuang, 2 Korintus 10 ayat yang ketiga, yang ditulis dari kata Yunani strateomai, yang memiliki arti bertempur seperti seorang prajurit dalam peperangan, memasuki suatu peperangan rohani. B. Senjata kami, 2 Korintus 10 ayat yang keempat, ditulis dengan kata Yunani hoplon, yang dapat diartikan sebagai senjata yang digunakan dalam peperangan, khususnya senjata untuk menyerang lawan. C. Meruntuhkan benteng-benteng, 2 Korintus 10 ayat yang keempat, yang ditulis dengan kata Yunani okuroma, yang dapat diartikan apapun yang dapat dijadikan sebagai pegangan seseorang, suatu argumentasi, alasan yang dijadikan sebagai perlindungan atau pembenaran opini yang dimiliki seseorang dan sekaligus dipakai untuk menyerang lawannya. D. Mematahkan, 2 Korintus 10 ayat yang kelima, yang ditulis dalam terjemahan New King James Version dengan kata-kata casting down, yang dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata kataireo, yang dapat diartikan menghancurkan, tidak meninggalkan ada sesuatu pun yang tetap berdiri. Dalam peperangan yang dimaksud bukan secara langsung ditujukan kepada roh-roh jahat atau iblis, tapi justru diarahkan kepada imajinasi,
argumentasi, logika, ataupun persepsi mental yang membuat seseorang menjadi angkuh atau sombong, merasa diri yang paling benar. Tapi Paulus menegaskan bahwa senjata yang ia pakai dalam memerangi semua benteng-benteng atau kubu, yaitu imajinasi, argumentasi, logika, atau persepsi mental yang membuat seseorang menolak atau menentang pengenalan akan Allah, adalah senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, mengatasi apapun yang manusia pergunakan untuk menentang pengenalan akan Allah yang ia sampaikan, sekaligus membawa orang yang bersangkutan ke dalam ketaatan kepada pikiran Kristus. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Yang pertama, usaha untuk meyakinkan orang agar menerima, hidup dalam kebenaran, dan menundukkan diri pada pikiran Kristus adalah sebuah peperangan rohani. Imajinasi, argumentasi, logika, atau persepsi mental yang dimiliki seseorang tentang dirinya sesungguhnya adalah merupakan hasil pembentukan yang terjadi dalam alam roh. Jika molding rohani yang membentuk bersumber dari roh-roh dunia, artinya imajinasi, logika, argumentasi atau persepsi, atau disingkat dengan kata ilap, dalam hidupnya sehari-hari akan memanifestasikan roh-roh dunia. Sebaliknya, jika molding rohani yang membentuknya bersumber dari pekerjaan firman dan roh, maka imajinasi, logika, argumentasi atau persepsi yang ia miliki akan memanifestasikan keilahian atau kemuliaan kerajaan. Tindakan kita untuk membongkar imajinasi, logika, argumentasi, dan persepsi hasil pembentukan dari roh dunia dan menggantinya dengan imajinasi, logika, argumentasi, dan persepsi yang bersumber dari pekerjaan firman dan roh sesungguhnya adalah merupakan suatu peperangan rohani tersendiri. Jika kita bisa membongkar ilap, imajinasi, logika, argumentasi atau persepsi yang bersumber dari roh-roh dunia di dalam hidup kita, otomatis dengan mudah kita juga akan dapat Tuhan pakai untuk menaklukkan segala bentuk pekerjaan musuh dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, Paulus mempergunakan kunci kerajaan, mengikat dan melepas dengan perkataan mulutnya untuk menghancurkan segala imajinasi, logika, argumentasi, ataupun persepsi hasil pembentukan roh-roh dunia, dan sekaligus membawa orang yang bersangkutan untuk hidup dalam kebenaran dan penundukan diri atau ketaatan terhadap pikiran Kristus. Matius 16 ayat 19, Matius 18 ayat 18-20. Mengambil otoritas atas kehidupan seseorang yang sedang dikuasai oleh tipu daya iblis, lalu melepaskan pekerjaan firman dan roh atas hidupnya, adalah merupakan salah satu wujud peperangan rohani yang harus kita lakukan atas kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Tindakan kita tersebut adalah sedang membersihkan kehidupan orang yang kita doakan dari berbagai pengaruh atau tipu daya iblis, dan pada saat yang sama membukakan peluang untuk firman dan roh dapat bekerja untuk mempengaruhi serta mengubahkan kehidupannya. Meski seringkali doa deklarasi, mengikat dan melepaskan ini tidak segera memunculkan hasilnya, tapi bukan berarti tidak memunculkan hasil. Kadangkala memang dibutuhkan ketekunan atau tindakan yang tidak jemu-jemu dalam usaha kita mengubahkan kehidupan seseorang. Lukas 18 ayat 1-8. Kadangkala kita harus bergumul dengan dalam doa secara sedemikian rupa demi untuk membawa orang yang bersangkutan mengalami kelahiran baru yang baru, memastikan rupa Kristus jadi kembali nyata dalam kehidupan sehari-hari dari orang-orang yang kita doakan. Galatia 4 ayat 19. Percayalah, doa-doa yang kita naikkan untuk seseorang tidak pernah menjadi sia-sia. Mungkin doa-doa yang kita naikkan untuk orang-orang yang kita kasih tersebut belum juga dijawab Tuhan, tapi percayalah, doa-doa kita tidak pernah sia-sia. Setiap taburan doa akan ikut berperan serta bagi terjadinya pertobatan atau perubahan hidup seseorang. Jadi teruslah percaya dan tetaplah berdoa. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota,
dan nomor WhatsApp Anda kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.